Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faikratul Hikmah. Saya kelas 1C PAI. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Wahabi. Pengertian Wahabi. Golongan Wahabi adalah pengikut Muhammad bin Abdul Wahab, sebuah gerakan separatis yang muncul pada masa pemerintahan Sultan Salim 1204 sampai 1222 Hijriah. Gerakan ini berkedok memurnikan tauhid dan menjauhkan umat manusia dari kemusyrikan Muhammad bin Abdul Wahab dan para pengikutnya menganggap bahwa selama 600 tahun umat manusia dalam kemusyrikan dan dia datang sebagai mujaddid yang memperbaharui agama mereka. Gerakan Wahabi muncul melawan kemampuan umat Islam dalam masalah akidah dan syariah. Karenanya gerakan ini terbesar dengan peperangan dan pertumpahan darah. Dengan dukungan Hijaz bagian timur, yaitu Raja Muhammad bin Saud, Raja Ad-Diriyah, pada tahun 1217 Hijriah, Muhammad bin Abdul Wahab bersama pengikutnya menguasai kota Taif setelah sebelumnya mereka membunuh penduduknya. Tidak ada yang selamat kecuali beberapa orang. Mereka membunuh laki-laki dan perempuan, tua, muda, anak-anak, bahkan bayi yang masih menyusui pada ibunya. Juga mereka keluarkan semua penghuni rumah-rumah di Taif. Bahkan yang sedang sholat di masjid juga mereka bantai. Mereka rampas semua harta dan kekayaan penduduk Taif, dan mereka musnahkan semua kitab yang ada hingga berserakan di jalanan. Dari Taif kemudian mereka memperluas kekuasaan ke beberapa kota seperti Mekah, Jeddah, dan kota-kota lainnya, hingga akhirnya pada tahun 1226 Hijriah Sultan Mahmud Khan turun tangan memerintahkan Raja Mesir Muhammad Ali Basha untuk membendung gerakan Wahabi ini. Dengan kekuatan pasukannya dan kegigihannya Raja Muhammad Ali Basha sampai akhirnya mereka dapat mengambil alih kota Taif, Mekah, Madinah, dan Jeddah dan kekuasaan golongan Wahab. Sebagian kalangan tidak menyukai istilah Wahabi dan lebih menyukai istilah Salafi. Salah satu alasannya penamaan dakwah yang diemban oleh Muhammad dengan nama Wahabiyah yang dinisbatkan kepadanya adalah penisbatan yang keliru dari sisi bahasa, karena ayahnya tidak menyebarkan dakwah ini. Salafi bagi mereka adalah Aswaja itu sendiri. Karena itu mereka menyamakan istilah Aswaja dengan Salaf. Dalam Al-Wajiz fi Aqidah As-Salaf As-Salih disebutkan bahwa As-Sunnah wal Jamaah adalah suatu golongan yang telah Rasulullah SAW janjikan akan selamat di antara golongan-golongan yang ada landasan. Mereka bertumpu pada ittiba as-sunnah, mengikuti as-sunnah dan menuruti apa yang dibawa oleh Nabi, baik masalah akidah, ibadah, petunjuk, tingkah laku, akhlak, dan selalu menyertai jamaah kaum muslimin. Dengan demikian maka definisi ahlus sunnah wal jamaah tidak keluar dan definisi salaf. Menurut Dr. Said Ramadan Al-Busni, mengikuti atau ittiba salaf dengan mengadopsi serta menerapkan manhaj dan mazhab mereka di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Hal ini sesuai dengan perintah agar manusia selalu taat kepada Allah dan Rasul-Nya.
sebagaimana disebut dalam Al-Hajj, seperti yang di Al-Hajj ayat 7 dan beberapa riwayat hadis. Namun mengklaim terhadap sebuah mazhab yang baru dengan nama Salafiyah atau Salafi merupakan bentuk fanatisme, ta'assub, serta tidak masuk dalam kategori ittiba (mengikuti) seperti yang diharapkan. Dengan ajaran lain, ittiba salaf merupakan inti dari agama dan dasar-dasar yang telah diterapkan oleh sunnah Rasulullah. Sedangkan pengalaman terhadap mazhab salafi merupakan bentuk bid'ah yang tidak diridhoi oleh Allah, juga bentuk penghayalan, penyelewengan terhadap sesuatu yang tidak ada dasarnya dalam sejarah tarikh. Dari kurun waktu pertama yang diberkahi dalam agama Islam, tidak ada madhab dalam kelompok Islam yang diberi nama dengan madhab salafi. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.